Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengadakan acara MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Erikson Silalahi. Saya guru mata pelajaran ekonomi yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil bagian kurikulum. Kami atas nama SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi siswa-siswa kami, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar adalah SMA yang memakai kurikulum K13, di mana SMA ini adalah SMA yang pertama kali menerapkan kurikulum K13 di Kabupaten Simalungun hingga saat ini. SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar yang mempunyai peminatan atau 3 jurusan. Yang pertama, peminatan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam atau jurusan IPA. Yang kedua, peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Yang ketiga, jurusan Ilmu Budaya Bahasa, di mana ketiga jurusan ini mempunyai kelebihan masing-masing. SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar mempunyai perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA untuk menunjang mutu pendidikan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Para siswa yang kami muliakan, pada MPLS hari ini kita akan membahas masalah cara belajar efektif dan efisien. Sebelum kita mempelajari cara belajar efektif dan efisien, pertama-tama kita harus tahu lebih dahulu apa kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam belajar. Kesulitan-kesulitan yang terjadi yang dihadapi siswa dalam belajar bisa kita terapkan menjadi dua kelompok atau dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi atau pengaruh-pengaruh yang terjadi yang kejadiannya dari diri sendiri. Yang pertama, itu ada kurangnya kemampuan dasar. Kurangnya kemampuan dasar ini akan mempengaruhi kesulitan untuk belajar. Contohnya adalah tingkat inteligensia si anak atau tingkat kepintaran si anak. Yang kedua, kurangnya bakat khusus. Orang yang tidak mempunyai bakat khusus, siswa akan malas untuk belajar. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Motivasi adalah sarana untuk pendorong di dalam belajar. Siswa yang tidak memiliki motivasi untuk belajar, ini akan mengalami kesulitan untuk belajar. Keempat, ini faktor situasi emosional atau faktor situasi pribadi. Ini juga akan mengakibatkan kesulitan di dalam belajar. Contohnya apa? Bisa saja saat si siswa merasa sedih, stres, frustasi, dan lain-lain. Kemudian, yang kelima, faktor jasmani. Ini jasmani merupakan salah satu kesulitan untuk belajar, terutama karena kondisi atau fisik seseorang. Misalkan kurang pendengaran, kurang penglihatan, dan lain-lain. Yang terakhir, faktor bawaan. Faktor bawaan ini faktor yang dibawa dia sejak lahir. Contoh buta warna. Buta warna ini adalah salah satu penghambat atau kesulitan di dalam belajar. Siswa yang buta warna ini akan mempersulit untuk belajar. Karena kita tahu seorang siswa yang berkeinginan, bercita-cita ingin menjadi seorang dokter,
salah satunya dia tidak boleh buta warna. Itulah hal-hal faktor internal kesulitan di dalam belajar. Ada lagi faktor eksternal dalam kesulitan belajar. Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi di luar lingkungan siswa. Pertama, faktor lingkungan sekolah. Letak lingkungan sekolah ini juga mempengaruhi untuk belajar si anak. Letak sekolah yang bising, metode dan media yang dipakai secara belajar, sarana dan prasarana, ini juga menunjang untuk pembelajaran si siswa tersebut. Apabila situasi ini kurang, ini akan menambah kesulitan siswa di dalam belajar. Yang kedua, situasi dalam keluarga. Situasi keluarga ini juga menentukan tingkat keberhasilan siswa untuk belajar. Siswa yang kacau balau, siswa yang tidak punya diperhatikan orang tua, kesediaan perlengkapan belajar, atau ekonomi orang tua, ini juga sangat mempengaruhi belajar si siswa. Yang ketiga, situasi lingkungan. Situasi lingkungan ini juga sangat mempengaruhi dalam kesulitan belajar. Situasi dalam hal ini dicontohkan adalah situasi yang kacau dalam masyarakat dan lain-lain. Setelah kita ketahui apa kesulitan-kesulitan di dalam belajar, sekarang mari kita bahas cara-cara belajar yang efektif dan efisien di dalam belajar. Yang pertama, tetapkan tujuan. Menentukan tujuan atau menentukan target yang signifikan untuk belajar, ini adalah untuk memacu semangat kita di dalam belajar. Yang kedua, atur jadwal belajar. Mengatur jadwal belajar ini sangat penting. Waktu belajar yang paling nyaman, patuhi jadwal yang telah ditentukan dan jangan dilanggar. Yang ketiga, buatlah suasana yang nyaman di dalam belajar. Apa yang dimaksud buatlah suasana yang nyaman dalam belajar? Pertama, kenali dirimu sendiri. Setiap orang tergantung dia sendiri bagaimana supaya dia nyaman untuk belajar. Ada siswa yang belajar harus di bawah pohon. Ada siswa yang nyaman belajar harus dengan tidur-tiduran. Ada siswa yang nyaman belajar dengan mendengarkan musik, dan lain-lain. Yang keempat, membuat ringkasan atau rangkuman. Membuat ringkasan atau rangkuman sesungguhnya kita ini akan meringkas kembali atau mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Dengan begitu, ini akan mengingat pelajaran yang kita pelajari secara efektif. Yang kelima, buat akronim atau tanda-tanda atau kode yang mudah diingat. Contoh, saya kalau mengajar akuntansi, saya sering membuat kode dengan 5 jari saya. Akuntansi ada 5 perkiraan yang perlu wajib diingat. Yang pertama, dengan memakai jari ini, untuk jari induk saya katakan kelompok harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang kelima ini nanti akan dibahas dalam akuntansi. Saya buat kodenya supaya lebih mudah mengingatnya. Kemudian yang keenam, pahami bukan menghafal. Dengan memahami hasil belajar, ini akan bertahan lama jika kita belajar dengan menghafal. Semua yang dipelajari dengan memahami biasanya lebih lama lupanya daripada dengan menghafal. Yang ketujuh, jangan malu bertanya. Segeralah bertanya bila ada materi-materi yang belum Anda ketahui. Bila perlu, bentuk kelompok-kelompok diskusi dengan temanmu. Yang kedelapan, jadikanlah belajar sebagai kebutuhan. Jika belajar merupakan kebutuhan, maka akan lebih semangat kita untuk melaksanakannya. Yang terakhir, pantang menyerah. Jika sudah belajar, tetapi masih ada yang dirasakan sulit, jangan menyerah, apalagi putus asa.
teruslah belajar. Demikianlah kiranya topik kita hari ini, MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, dengan topik cara belajar yang efektif dan efisien. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini berguna bagi siswa kami, terkhusus kelas 10 SMA Negeri 1 Dolo, Batu Nanggar. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Horas, horas, horas.